awalnya awalnya memang webinar ini sebenarnya cuma untuk teman-teman terdekat aja kayak gitu. Jadi uh, untuk teman-teman terdekat saya, nah kemudian ada usul ya udahlah kita buat umum aja. Siapa tahu masih ada yang belum mengerti tentang pasar modal. Nah kemarin kalau kita lihat, saya lihat di IG-nya ngerti saham itu ternyata masih ada banyak sekali teman-teman yang belum paham gitu. Bahkan kok ini bisa beli perusahaan itu caranya gimana toh, atau beli saham itu caranya gimana kayak gitu. Nah itu yang mendasari kita mengadakan webinar ini seperti itu. Oke, monggo Mas Kris dilanjutkan aja. Oke, terima kasih Mas Tuhu. Jadi, terima kasih waktunya. Selamat sore teman-teman. Di sini ada teman-teman yang saya kenal juga ya. Di sini ada Hasan, ada Bang Ikhwan, ada tadi lagi out, nanti masuk lagi. Jadi, sekarang seperti yang sudah disampaikan tadi sama Mas Tuhu, jadi sebenarnya ini untuk sharing-sharing santai sebenarnya, sharing-sharing santai antara kami sama teman-teman yang ada di kampus, baik yang di UNES maupun yang di UNY atau di kampus-kampus lain. Nah, jadi biar karena lagi umum ya soal saham investasi, soal aset-aset seperti ini, dan justru malah banyak kasus-kasus penipuan yang semakin meningkat. Nah, kami mau agar semua yang ingin punya keinginan untuk berinvestasi maupun trading itu punya pemahaman dulu dasar-dasarnya, biar bisa ketika masuk memang benar-benar mendapatkan keuntungan seperti yang diinginkan. Tapi sebelum kita berpikir soal keuntungan, nah kita harus tahu dulu nih apa yang akan kita investasikan. Saya langsung buka PPT ya. Mau berangkat sekarang, capek. Dasar kita tuh sampai duhur tadi. Halo Bu Tuti, ada Ibu Tuti nih ikut nih. Oke, ini tentang investasi di pasar modal. Apa itu? Nah, saya sendiri nama lengkapnya ini, ya buat yang belum tahu. Kemudian saya juga bersama teman-teman tergabung di Rampung Indonesia, sebuah startup digital yang juga dalam beberapa tahun ini mulai berdiri. Nanti lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Mas Tuhu ya. Kita sampai di pertanyaan, mengapa kita perlu investasi? Teman-teman bisa lihat ya, ada di sini ada sebuah grafik yang menunjukkan angka inflasi dari tahun ke tahun. Nah, dalam 10 tahun 2006 sampai 2016 aja kita lihat inflasinya paling sedikit di angka hampir 3%. Kemudian bahkan di 2008 angka inflasi mencapai di atas 11%. 2020 saya belum lihat datanya, pasti juga tinggi, tapi nah, mengapa kita perlu investasi? Jadi investasi itu ya sebuah proses yang dilakukan untuk menyelamatkan dana kita dari adanya inflasi. Nah, ketika terjadi inflasi, maka nilai mata uang itu akan mengalami penurunan. Misal dengan uang 1 juta, kita dulu bisa habiskan uang 1 juta dalam waktu misal 1 bulan. Lama-lama ternyata 1 juta hanya bisa habis dalam waktu 1 minggu. Kemudian 1 juta hanya bisa habis dalam 1 hari. Padahal barang yang dibeli itu sama. Nah, itu inflasi namanya. Jadi apa itu investasi? Nah, tujuan investasi yaitu untuk mengelola aset kita. Jadi tujuannya untuk memberikan sebuah hasil di kemudian hari. Nah, ini ada investasi yang ada beberapa jenis investasi, nanti kami akan jelaskan lebih lanjut. Namun yang paling kita akan harus pahami adalah investasi di pasar modal. Jadi investasi di pasar modal itu punya dua keuntungan berupa capital gain dan dividen. Jadi capital gain itu selisihnya antara harga beli sama harga jual, dan kemudian dividen. Dividen itu keuntungan setiap tahun. Jadi setiap orang yang sedang berinvestasi saham akan mendapatkan bagi keuntungan. Tergantung emitennya. Lebih lanjut nanti emiten apa saja yang
bisa mendapatkan dividen yang bagus, dijelaskan sama Mas Tuhul. Nah, teman-teman harus bedakan ya, teman-teman dan Bapak Ibu harus bedakan tujuan dari investasi dan menabung. Ada perbedaannya. Dari segi tujuan, investasi itu ya pasti untuk keuntungan. Sedangkan menabung ya hanya sebatas menyimpan. Kita nabung, kita naruh uang di bawah bantal, kita naruh uang di lemari ya. Tujuannya hanya menyimpan, karena uangnya nggak mungkin bertambah ya. Nggak mungkin bertambah. Kecuali ngepet. Tapi nggak tahu sih. Kemudian kita harus tahu juga ada potensi risikonya. Kalau investasi ada risiko, jelas ada risiko. Kalau menabung relatif nggak ada, kecuali rumah kita kemalingan atau kebakar atau apa musibah yang nggak masuk hitungan variabel ya. Kalau investasi ada risikonya, ada yang harus kita perhatikan. Nah, di investasi ada namanya kegiatan jual beli. Nah, jual beli ini prosesnya nanti akan dilakukan di pasar modal. Sedangkan menabung ya simpan pinjam. Untuk investasi, platformnya atau ruang tempatnya di pasar modal, menabung di bank atau di rumah sendiri. Ini perbandingan. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah, kita bandingkan dengan masing-masing ini ya, jenis investasi dan jenis tabungan yang mau kita coba. Dengan uang 100.000 dalam waktu 10 tahun, ini dihitung rata-rata tabungan itu sekitar 2,42% pendapatan tambahannya. Jadi kalau kita lihat di grafik, dia relatif datar. Pendapatannya paling sedikit di antara yang lain. Kemudian ada deposito. Deposito itu lumayan ya, 6,91. Deposito biasanya kita nabung di bank dalam jangka waktu setahun, biasanya itu nggak bisa diambil. Misal 10 juta ya kita keep 10 juta, nanti tahun depan baru bisa kita ambil lagi dengan bunganya. Biasanya 6% ya, paling kata-kata 5% lah di banyak bank. Kemudian juga ada emas. Emas kalau dilihat dari grafiknya harganya fluktuatif sekali. Kita dalam tahun ini aja fluktuatif harga, dan emas itu nggak bisa diperjualbelikan dalam waktu singkat karena harga jual dan harga belinya itu punya selisih yang lumayan jauh. Misal hari ini kita harga belinya di angka 947.000, harga jualnya pasti di bawahnya, bisa di 898.000 atau 800 berapa. Jadi kalau untuk waktu singkat, emas bukan sebuah komponen investasi yang cocok gitu kalau kita pengen dapat duit dalam waktu yang cepat. Kemudian ada obligasi negara. Obligasi itu bentuk surat hutang. Jadi negara kalau ada butuh dana tambahan untuk infrastruktur, biasanya akan melepaskan yang namanya surat hutang negara. Nah, itu bisa didapatkan dari sekuritas-sekuritas yang juga menjual saham. Nah, itu bisa kita beli obligasi negara di sana. Dan sejauh ini investasi yang paling menguntungkan dari yang kami pelajari adalah saham, dengan keuntungan rata-rata 17,52% per tahun. Jadi bisa dibayangkan di antara semua ini saham yang paling menjanjikan sebenarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu pasar modal? Ya, pasar modal itu sama sebenarnya prinsipnya dengan pasar yang ada di pasar tradisional atau swalayan. Sama-sama mempertemukan antara penjual dan pembeli. Siapa penjualnya? Ya, penjualnya adalah perusahaan yang memperdagangkan sahamnya atau surat berharga dari perusahaan itu. Kemudian apa itu investor? Investor itu ya pembelinya. Kita, kalau kita beli saham, kita akan disebut investor. Nah, keberadaan pasar modal itu punya beberapa manfaat. Yang pertama sebagai sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini ketika sebuah perusahaan butuh modal, mereka akan biasanya melakukan yang namanya IPO atau penawaran perdana di bursa saham. Nah, dari situ setelah dihitung berapa nilai perusahaan itu, akhirnya dilepas ke publik sekian persen. Nah, itu yang bisa kita beli. Lebih lanjut nanti ada ilustrasinya. Sebagai wahana investasi, jelas wahana investasi karena kita membeli tujuannya untuk investasi. Kemudian untuk penyebaran kepemilikan perusahaan. Jadi begitu kita punya saham, berarti kita terhitung sebagai pemilik dari perusahaan itu. Walaupun saham kita cuma 1 lot atau cuma 100 lembar, tetap dihitung sebagai pemilik. Makanya nanti kalau ada
RUPS, kita juga tetap akan diundang di rapat umum pemegang saham. Kemudian keberadaan pasar modal itu untuk menjaga keterbukaan dan profesionalisme dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan yang tergabung di Bursa Efek Indonesia itu pasti akan memberikan laporan tahunan. Nah, dari situ kita bisa lihat seberapa berkembang sebuah perusahaan ini, prospeknya seperti apa. Dari situ kita bisa tahu analisis fundamental perusahaan. Kalau perusahaan itu bagus dalam jangka 10 tahun, apakah memungkinkan untuk bisa kita investasikan di sana? Nah, dari situ. Dan tentunya lapangan pekerjaan. Kalau kita serius menjadikan ini sebagai lapangan pekerjaan, ya betul kita jadi seorang investor maupun seorang trader. Ada 8 langkah investasi di pasar modal. Saya agak cepat ya, nanti untuk teknikal prakteknya akan dijelaskan oleh Mas Tuhu. Ya, sebentar, kok ada kesalahan. Ya, ada 8 langkah investasi di pasar modal, teman-teman dan Bapak Ibu. Yang pertama, dasar yang harus kita pahami adalah memahami tujuan dari investasi. Kita tentukan dulu tujuannya itu untuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Dan kemudian tujuannya itu untuk biaya pendidikan kah? Kita membeli sesuatu, misal untuk membeli rumah dalam waktu 3 tahun misalnya, itu kita hitung dari situ. Kemudian kita juga harus mengenali profil risiko. Kita tuh orang yang tipikal yang seperti apa sih? Nah, kita harus kenal juga. Kita apakah siap untuk mengambil risiko banyak, tapi berarti kita juga siap kalau dapat untung besar. Berarti seorang yang risk taker, dia siap mengambil risiko besar. Atau ada yang cenderung main aman. Ya udahlah, kita lihat saham yang blue chip, saham-saham yang stabil kondisinya, beli di setiap bulan, kita tabung mulai dari 100.000 misalnya, beli setiap bulan sampai setahun, dan tahun depan berkembang lagi. Nah, itu kita bisa kenali kita bisa kenali profil risikonya. Kemudian ada alternatif investasi, ada banyak ya, selain saham ada obligasi, ada reksadana juga. Tapi nanti soal reksadana, obligasi kami jelaskan lagi di webinar selanjutnya. Kita fokus di saham dulu untuk pertemuan kali ini. Dan yang keempat, kita harus memahami tingkat risiko dari produk investasi. Ya. Jadi tingkat risiko dari produk investasi itu seberapa besar sih? Nah, itu kita harus pahami. Lebih lanjut nanti Mas Tuhu jelaskan juga. Tentukan batas investasi. Pasti kita menentukan batas investasi ya. Jadi berapa yang kita sanggupi setiap bulannya, kita harus hitung pengeluaran kita, dana yang akan dialokasikan untuk tabungan itu berapa. Nah, tabungan itu biasanya dialokasikan dalam bentuk investasi seperti ini. Tentukan strategi investasi. Nah, ada orang yang punya strategi tertentu ya. Misal ada yang suka beli saham yang baru ditawarkan atau yang baru-baru IPO hari besok, misalnya ada saham baru, nah dia akan pasang harga sekian, nanti otomatis maka dia bisa beli di harga segitu, dengan catatan dia sudah mempertimbangkan bahwa dalam waktu beberapa tahun ke depan fundamental perusahaan ini bagus, sehingga dia berani beli di harga segitu. Manfaatkan jasa profesional jika dibutuhkan. Sebenarnya banyak sekali jasa profesional yang bantu. Di channel-channel YouTube itu juga sebenarnya bagus-bagus ya, mereka juga buka semacam kelas gitu untuk sama-sama bisa, kadang-kadang bisa ngasih signal, ayo masuk ke saham ini hari ini, besok masuk ke saham ini hari ini. Nah, itu sama-sama risiko ditanggung bersama ya. Nah, tapi teman-teman harus pahami lagi, ini juga potensi kejahatan. Nanti saya lanjutkan. Dan yang pasti kita harus mempertahankan tujuan investasi. Jadi kalau misalnya kita tujuannya dalam waktu 3 tahun baru kita tarik dananya, ya kita harus sabar. Dalam 3 tahun itu kita harus terus konsisten untuk meningkatkan nilai saham kita. Jangan terpancing ketika melihat nilai sahamnya tiba-tiba naik drastis langsung dilepas. Nah, kadang itu bisa memicu penyesalan ya teman-teman, Bapak Ibu. Sudah harganya tinggi, tiba-tiba kita lepas, tahu-tahu 2 bulan kemudian makin tinggi lagi. Itu nyesal ya. Pengalaman pribadi itu sebenarnya. Kemudian prinsip-prinsip dasar berinvestasi, yang pasti harus menggunakan dana lebih. Jangan menggunakan dana panas. Dana panas itu misalnya uang yang besoknya kita akan belanjakan untuk kebutuhan rumah misalnya.
tapi dipaksakan masuk untuk memberi dana saham, itu berbahaya. Takutnya kita berekspektasi tinggi, kemudian psikologis kita kurang terjaga, akhirnya malah uang kita berkurang nilainya. Jadi kalau di pasar saham itu bukan seperti kripto ya atau forex. Itu kalau kita beli, kalau di sana kita salah memilih harga, ya uang kita akan hilang. Tapi kalau di saham itu yang pasti uangnya nggak akan hilang semua, tapi nilainya berturun tergantung fluktuasi harga itu. Dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin. Salah satunya melalui webinar ini. Jadi kami coba kasih sedikit gambaran buat teman-teman seberapa yang teman-teman harus ketahui dulu sebelum masuk ke bursa saham atau ke pasar modal. Kemudian yang kami ingatkan adalah jangan menempatkan seluruh dana investasi pada jenis investasi yang sama, pada satu instrumen yang sama. Atau kalau misalnya di pasar modal kita terlalu fokus ke satu jenis emiten. Misal kita masukkan hanya ke BBRI, ke sahamnya Bank BRI ya, ke BRI. Hanya dimasukkan ke situ, sedang dana semua, misal uang 10 juta masuk ke situ semua. Nah, itu kami tidak rekomendasikan karena sangat berbahaya. Misalnya kalau jatuh berarti nggak ada kemungkinan kita, kalau yang di portofolio itu disarankan biasanya portofolio itu ada 5 jenis ya. Kalau dari para pengamat saham 5 jenis biasanya minimal. Jadi di situ kita bisa mengamati dengan rinci dari masing-masing jenis emiten. Kemudian kita harus mengenali perusahaan sekuritas di mana kita mau berinvestasi. Ada banyak perusahaan sekuritas, ada Indo Primer, ada MNC, ada BNI Sekuritas, kemudian ada Mirai Aset dan yang lain-lain. Nah, itu kita harus kenal. Kan dari sana itu ada namanya fee ya, fee dari transaksi. Setiap kita beli itu ada transaksi, ada fee-nya berapa persen, 0,17, 0,19. Nah, dari situ kita harus lihat mana yang paling kecil fee-nya. Itu juga bisa jadi pertimbangan selain dari layanan yang ditawarkan oleh sekuritas itu. Dan investasi secara berkala itu orientasinya pasti untuk jangka panjang. Ya, amannya di saham itu memang untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek bisa yang namanya trading ya, tapi itu juga harus betul-betul dipelajari lagi. Waspada penipuan investasi ini, yang pasti tidak ada sebuah instrumen investasi yang bisa kita dapatkan keuntungan besar dalam jangka waktu singkat. Misal sehari 10 juta langsung dijanjikan seperti itu. Aduh, itu sangat berbahaya ya Bapak Ibu teman-teman. Jangan terpancing untuk ikut. Sekarang itu kita bisa dimasukkan ke grup-grup yang gak jelas, entah di Telegram atau di Facebook atau di WA, tiba-tiba banyak penawaran-penawaran. Itu teman-teman harus betul-betul perhatikan. Nah, kami perlu perjelas dulu, saham itu apa sih sebenarnya? Jadi, saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi, klaimnya nilai saham itu dari peningkatan kekayaan sebuah perseroan atau perusahaan. Kalau mau beli, minimal 1 lot atau 100 lembar sekarang. Konsep dasar saham. Nah, seperti ini konsep dasar saham itu sebenarnya. Kayak contohnya ada di sini ya, konsep dasar saham. Ya, ketika seorang mau jualan bakso, dia perlu modal 8 juta tapi uangnya cuma 1 juta. Pak Bejo ini ya. Nah, dia akhirnya mengajak teman-temannya 7 orang untuk masing-masing menanamkan modal 1 juta 1 juta. Akhirnya dapat 8 juta. Nah, yang uang-uangnya ini disebut saham karena modal dari perusahaan itu. Nah, oke. Dan yang pasti saham itu lebih lanjutnya kalau misalnya dia berkembang, maka nilainya misalnya nilai sahamnya dari 8 juta tadi menjadi 16 juta, maka nilai sahamnya otomatis dari pemegang saham itu akan meningkat dari 1 juta jadi 2 juta masing-masing. Seperti itu ya konsep tentang saham. Nah, ini ketika sebuah perusahaan mau menawarkan sahamnya ke publik, nah ada proses-proses yang harus dilewati. Nah, emiten ini perusahaan, nanti dia akan ke bursa efek,
kemudian ada membuat pernyataan efektif dengan otoritas jasa keuangan, baru kemudian itu bisa masuk ke pasar sekunder atau ke pasar perdana. Semua bisa setelah melalui tahap-tahap ini. Jadi perusahaan itu jelas harus harus dilihat betul-betul. Jadi tidak sembarang perusahaan juga bisa masuk di list dari pasar modal yang dijalankan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, mengapa kita mau investasi di saham? Ada 3 alasan. Yang pertama, mudah. Seperti apa mudahnya? Karena banyak perusahaan itu bisa, kita punya banyak pilihan sekuritas. Kita tinggal pilih mau yang mana yang cocok gitu. Jadi untuk kita bisa investasi di saham, sebenarnya pengetahuannya tidak begitu mendalam. Yang penting kita mau baca dulu dasar-dasarnya seperti apa, ya sudah bisa di situ. Tidak sulit untuk melakukan pemantauan. Sekarang kita bisa pakai HP kita untuk melakukan pemantauan. Jadi berapa kenaikan harga hari ini kita bisa pantau. Tapi kalau hari ini Sabtu Minggu kita nggak bisa mantau ya, karena bursa saham hanya sampai hari Jumat, Senin sampai Jumat. Hari Sabtu Minggu dan tanggal merah nggak buka. Oke. Terjangkau mulai dari 100.000, tidak membutuhkan modal besar. Ini 100.000 sudah bisa, dan kemudian menguntungkan. Investasi berkala itu menguntungkan karena selama itu tidak dijadikan sebagai ajang untuk menebak-nebak ya. Kalau kita mainnya tebak-tebakan itu jatuhnya judi, bukan Hilang. investasi. Ambil semua. Lanjut ya. Nah, ini gambaran juga tentang Biar um, ibu tidak. saham ya. Kalau misalnya kita punya uang pada tahun, ilustrasinya tahun 1993. Kita punya saham tahun 1993, punya uang ini 8 juta, kita punya pilihan mau beli motor atau mau beli saham perusahaannya. Kalau kita beli motor, nah dapatnya ini Honda Tiger ini. 8 juta tahun 1993 dapat motor ini, sekarang ya udah jauh sekali harganya, udah turun drastis. 8 juta itu setara 500 lembar dari sahamnya Astra Indonesia, Astra Internasional ya. Nah, dari nilainya Rp16.000 per lembar saham. Kalau dilihat perkembangannya dalam 23 tahun hingga tahun 2017, nilainya itu sudah menjadi 869.000 per lembar. Ini Jumlahnya ambil. nggak bertambah, kita hanya punya 500 lembar saja, tapi peningkatannya mencapai 5.000 lebih, 5.000% lebih pertumbuhannya dalam 23 tahun. Jadi dengan uang kita 8 juta, waktu itu kita bisa beli motor Honda Tiger, Punya tapi yang sekarang buku gitu. dengan berinvestasi ya di saham Astra contohnya, ini masih banyak lagi saham-saham yang lain, kita bisa mendapatkan hasil sebesar 435 juta. Bisa beli sesuai ilustrasi ya, bisa beli Honda CR-V. Sama-sama produknya Astra juga. Kalau seandainya saham itu hanya mengamankan nilai, ya berarti kan jadinya mungkin jadi 8 juta, nanti pertumbuhannya di angka 30 juta. Nanti sama-sama bisa dapat CBR misalnya ya. Sama-sama dapat motor laki. Tapi ya, itu hanya mengamankan saja, berarti bukan pertumbuhan sesuai dengan yang kita inginkan. Ah, Jadi ini Warren Buffett nih. Warren Buffett ini bapak investasi internasional ya, bisa dibilang. Beliau ini jadi tolak ukur, siap kalau mau investasi ngelihatnya ke beliau ini, karena duitnya banyak dari investasi. Jadi kalau kita nggak punya keinginan untuk berinvestasi misal 10 tahun, ya jangan harap kita bisa punya perusahaan itu bahkan megang dalam 10 menit, nggak bisa. Maksudnya kalau kita sekarang investasi nilainya segini, satu lot misal 400.000, ya 10 tahun lagi bisa jadi kita udah nggak bisa beli lagi, seperti itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu dan teman-teman, untuk sekedar membuka pemahaman bagi soal pasar modal dan juga soal saham itu seperti apa. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mas Tuhu, Albertus Tuhu, tentang bagaimana memilihnya, tips memilih sahamnya tuh yang seperti apa. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Selamat siang. Saya serahkan ke moderator. Oke, langsung ke aku saja ya.
Chris. Oke. Monggo Ya, Mas. ya, langsung aja. Baik, terima kasih Chris sudah menjelaskan tentang tadi ya, tentang sedikit tentang pemahaman di pasar modal seperti apa, seperti itu. Terus kemudian ini langsung saya lanjutkan saja. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan dan juga teman-teman semuanya ada pertanyaan, setelah di sesi saya nanti boleh tanya gitu ya. Jadi nanti supaya apa clear menjelaskan sekalian, nah nanti pertanyaannya di belakang aja. Oke, baik. Sudah terset screen ya. Oke. Nah, ini adalah sedikit tentang cara memilih saham seperti itu Bapak Ibu semuanya dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham tetapi untuk jangka panjang. Nah, biasanya yang teman-teman lakukan sekarang itu adalah trading gitu. Adalah trading. Jadi ada beberapa teman-teman termasuk saya dan juga Chris juga trading juga. Nah, tetapi karena sering loss gitu ya, lebih banyak loss-nya daripada untungnya, akhirnya jadi investor dadaan kayak gitu. Jadi yang awalnya niatnya kita trading dengan harapan satu hari itu bisa dapat maksimal 5% gitu, maksimal 5%. Tetapi ya karena keadaan seperti itu, akhirnya cuma bahkan sampai loss 30% kayak itu pernah dalam waktu satu hari. Jadi uang yang tadinya 10 juta sekarang jadinya tinggal ya sekitar 7 sampai 6 juta kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya ya perkenalkan dulu, nama saya Albertus Nugroho. Ini CV singkat saya. Sekarang saya kuliah di UNY di jurusannya Pendidikan Fisika. Jadi mungkin agak nyeleneh gitu ya, orang pendidikan fisika tapi mainnya saham. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ke teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu bahwa saham itu tidak pernah mengenal background-nya. Jadi kalau di Pancasila itu kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau di saham itu juga menerapkan prinsip yang sama. Jadi maksudnya gini, kalau sahamnya naik 5%, ya kalau katakanlah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya modalnya 10 juta, ya nanti ketika sahamnya naik 5%, ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dapat 5% juga. Yang membedakan adalah jumlah modalnya gitu. Katakanlah saya modalnya 1 juta, terus nanti ada Bapak Ibu modalnya 100 juta. Sama-sama mendapatkan 5%, tetapi nilainya yang berbeda. Seperti itu. Kalau jumlah persenannya kan sama. Nah, ini saya sekarang masih di jurusan pendidikan fisika, belum lulus kebetulan, masih lama ya lulusnya. Oke, saya coba next. Oke, untuk kegiatan sekarang saya masih trading saham saya mulai trading saham di 2017, jadi ketika itu memang masih SMA, lebih tepatnya setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA mulai trading saham, tetapi dulu masih belum tahu gitu ya, belum tahu prinsip-prinsipnya itu sebenarnya seperti apa. Akhirnya yaitu tadi yang tadinya adalah hampir 10 juta uangnya jadi cuma tinggal sekian. Terus juga investasi saham itu mulai 2016 ketika itu masih menggunakan KTP-nya orang tua karena masih belum punya KTP. Dan sekarang juga aktif di pemodalan saham US. Nah, ini saham US ini kemungkinan akan webinar selanjutnya. Jadi webinar kedua besok saya akan membahas tentang bagaimana cara membeli sahamnya US. Nah, mungkin teman-teman akan lebih tertarik ke saham US. Kenapa? Karena kalau di saham US itu teman-teman tidak perlu membelinya bukan lot. Jadi kalau di Indonesia kan kalau mau beli harus satu lot. Katakanlah saya pengen beli sahamnya BCA. Satu lotnya aja udah 3,2 juta kayak gitu. Atau mungkin yang lebih mahal lagi gitu ya. Gudang garam itu satu lotnya 4,2 atau 0,5 juta kayak gitu. Nah, sedangkan di US di Amerika, di sahamnya brokernya Amerika, di Amerika itu teman-teman bisa membeli saham dengan cara fraksional. Jadi fraksional itu seperti kalau kita motong pizza itu. Nah, itu kan ada apa? Ada bagian-bagiannya kan. Jadi
tidak harus membeli satu lembar, tetapi teman-teman bisa membeli 0,00000 sekian lembar kayak gitu. Dan kalau ada tiga broker itu, yang pertama adalah eToro, yang kedua itu Passfolio, sama yang ketiga itu adalah GoTrade. Ya, GoTrade. Kalau di Passfolio itu bahkan teman-teman bisa membeli sahamnya Apple hanya dengan modal Rp140 saja. Bukan Rp140.000 ya, tapi Rp140 itu teman-teman sudah bisa membeli sahamnya Apple kayak gitu. Jadi itu dapatnya 0,00000 sekian gitu ya. Ya walaupun kecil, tapi ketika Apple membagikan dividen, itu teman-teman juga akan dapat dividennya kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa, mungkin kemarin sempat ada yang tanya ke saya, kamu pakai aplikasi apa aja? Nah, ini beberapa aplikasi yang saya gunakan. Ini campuran ya, jadi nggak hanya saham saja. Nanti teman-teman mungkin bisa melihat ada Tanam Duit, Invisi, Tamasya, dan lain sebagainya. Itu yang saya gunakan. Nah, mungkin yang membedakan adalah saya menggunakan aplikasi ini itu hanya sekali sebulan. Jadi setelah, katakanlah gini, saya pengen memasukkan uang saya di Tanam Duit. Setelah saya masukkan ke Tanam Duit, itu biasanya setelah saya setor, itu biasanya aplikasinya langsung saya hapus. Kenapa? Ya karena ini untuk menjaga psikologi. Untuk menjaga psikologi teman-teman kalau sudah investasi, biasanya kalau yang baru pertama kali invest, itu dia akan seneng. Portofolionya tuh dilihat terus tuh. Wah, ini baru naik 1.000 aja, wah udah seneng nih. Baru katakanlah naik 0,0 sekian persen, udah seneng. Nah, harusnya kalau memang tujuannya untuk jangka panjang, ya nggak usah peduli dengan naik turunnya harga gitu. Justru kalau investor itu kalau sahamnya turun itu senang. Kenapa? Karena bisa beli atau bisa menyerok itu ya, kalau bahasa para trader, nyerok di harga yang yang murah kayak gitu. Nah, ini beberapa aplikasi. Mungkin kalau ada waktu, saya dan Bapak Ibu dan juga teman-teman ada waktu, nanti akan saya jelaskan di sini. Ini tadi yang untuk Amerika ya, saham Amerika tadi ada GoTrade, kemudian ada Passfolio sama eToro. Ini untuk Amerika. Oke, untuk selanjutnya ini adalah IHSG gitu. Jadi IHSG itu adalah indeks saham gabungan, atau kalau trader itu biasanya sering melencengkan menjadi indeks saham gorengan. Gorengan di sini bukan makanan gorengan, tetapi lebih tepatnya saham-saham yang punya market cap-nya kecil atau kurang dari 50 triliun gitu. Itu market cap-nya biasanya sering digoreng. Nah, kemudian apakah saham BCA bisa digoreng? Jawabannya adalah bisa. Jadi walaupun market cap-nya BCA itu lebih dari 50 triliun, itu masih tetap akan bisa digoreng juga, karena ada anggapan ya bandar itu penguasa market, katakanlah kayak gitu. Nah, ini untuk jangka dari tahun 2000. Di sini teman-teman dan Bapak Ibu bisa lihat kenaikannya dari IHSG gitu ya. Ini gabungan. Kalau sekarang itu di pasar modal Indonesia ada sekitar 729 saham perusahaan. Jadi silahkan membingungkan diri dengan 729 saham. Silahkan dipilih gitu ya. Silahkan dipilih sampai bingung. Saya pilih perusahaan apa. Nah, gitu. Mulai dari yang harganya 50 perak sampai yang harganya 50.000 per lembarnya kayak gitu. Nah, ini perjalanan dari IHSG di Indonesia yang awalnya di 2000, ini harusnya 1998, ketika itu kan ada krisis moneter itu, tapi nggak kebaca di Google ya, ini nggak kebaca di Google. Dan kemudian di sini di 2008 itu kan juga ada krisis juga, akhirnya drop sampai di sini, kemudian naik lagi. Di 2015 itu juga ada krisis,
gitu. 2015 juga ada krisis, kemudian naik lagi. Nah, barulah di tahun 2020 ini, di kemarin ya, itu juga ada krisis yang kalau kita lihat grafik penurunannya hampir sama ketika tahun 2008. Bahkan katanya, saya nggak tahu ya, katanya lebih parah di 2020 kemarin, kayak gitu. Nah, untuk ini yang 5 tahunan, jadi seperti ini siklusnya. Kalau teman-teman lihat ini sangat dalam sekali, gitu ya, sangat dalam sekali. Tetapi percayalah bahwa di pasar modal uang teman-teman akan kembali dalam tanda kutip, akan kembali kalau teman-teman investnya di perusahaan yang bagus. Contohnya ini, ketika market drop tanggal 20 Maret itu bisa langsung recovery kayak gitu, bisa langsung naik lagi. Jadi percayakan uang teman-teman di pasar modal, karena kemarin ada banyak investasi bodong gitu ya, bahkan ada yang ketipu sampai miliaran. Nah, ini siklus krisis IHSG tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit. Jadi ada ASEAN Financial Crisis di 9798 gitu ya, 9798. Kemudian ada .com bubble yang yang masih bisa bertahan sampai sekarang itu ya Amazon.com. Kemudian ada beberapa perusahaan lagi. Jadi dulu memang yang belakangnya .com kayak gitu, itu sempat ada meledak, kemudian ya sama seperti cryptocurrency sekarang yang tadinya Bitcoin bisa sampai 900 juta, sekarang jadi 500 berapa, itu juga termasuk ke bubble, tapi bukan bubble namanya, atau crypto bubble gitu ya, saya nggak tahu. Kemudian di 2008 itu juga ada krisis lagi, 2008, kemudian 2015 itu juga krisis, kemudian 2020-nya. Nah, ini beberapa krisis yang terjadi di dunia yang juga berpengaruh ke Indonesia juga. Jadi ada beberapa krisis yang mengakibatkan itu berpengaruh ke IHSG atau indeks saham gabungan, indeks harga saham gabungan. Nah, kemudian ada satu fenomena unik gitu yang mungkin ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya, bahwa di setiap krisis itu mesti ada OKB atau orang kaya baru. Itu pasti hadir. Kenapa ya? Karena biasanya ketika krisis itu, jadi gini, konsepnya ketika krisis itu orang lebih akan beralih ke emas. Nah, ketika sudah nggak krisis, biasanya akan dialihkan ke saham, biasanya kayak gitu. Nah, ini juga sebuah fenomena. Kemarin kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah bosnya Zoom ya, kalau saya tidak salah, ini bosnya Zoom yang sekarang sudah resign. Alasannya sangat unik, karena pengen membaca. Jadi resign itu karena pengen membaca, pengen punya hobi membaca, akhirnya resign dari CEO-nya Zoom. Ini adalah sebuah fenomena, dan teman-teman juga bisa mengecek. Jadi setiap dari 98, 2008, kemudian 2015, kemudian 2020 itu selalu ada orang kaya baru. Terutama kemarin yang paling booming kan ya Elon Musk itu, Elon Musk itu juga termasuk ke dalam sebuah fenomena yang sampai sekarang juga menjadi fenomenal. Nah, sebuah fakta ini juga beberapa fakta yang mengatakan bahwa jumlah investor baru di tahun 2020 itu telah tumbuh 53,47% dari 2019. Yang awalnya 2019 itu hanya 1,1 juta investor, 2020-nya itu menjadi 1,6 atau 1,7 juta seperti itu. Jadi memang bertumbuh secara pesat. Nah, kenapa? Ya karena memang di awal-awal pandemi sampai ambruknya IHSG yang tadi, sampai terjun dalam banget itu memang akhirnya ada beberapa influencer yang istilahnya kalau di kita, di investor di pasar saham itu adalah dipompomi, disuruh membeli. Jadi kalau kemarin yang masih ingat, mungkin di sini ada teman-teman yang sudah pernah masuk ke saham, akhirnya beli sahamnya Antam sama BRIS. Apa kabar sekarang? Apakah masih
masih senang hidupnya. Kalau yang kemarin masuk ke BRI sama ke Antam, jadi bahkan ada sampai yang menjual rumah, menggadaikan sertifikat rumahnya sendiri, rumahnya tetangga, rumahnya orang lain kayak gitu. Itu bahkan sampai ada yang pinjam dipinjol dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika itu Elon Musk mengatakan kalau akan membangun pabrik nikel di Indonesia. Ternyata kan nggak jadi gitu ya, malah pilih di India. Nah itu dipicu itu juga, jadi kenaikan dari jumlah investor itu juga dari itu juga. Selain banyak juga yang ternyata masih beranggapan salah bahwa kalau kita pengen kaya cepat, ya kita masuknya di pasar modal kayak itu. Akhirnya kan ambil juga. Tapi bagus untuk perkembangan pasar modal ke depannya kayak itu. Tapi nggak bagusnya adalah orang merasa tertipu. Kok saya ketika masuk ke pasar modal disuruh beli saham ini kok sahamnya turun. Ada banyak yang seperti itu. Oke, kemudian saya lanjutkan. Nah, ini ada dua pengertian gitu. Yang pertama adalah metode investasi itu tidak sama dengan nabung saham atau investasi. Kalau teman-teman menerapkan metode investasi itu tidak sama dengan menerapkan menabung saham. Nah, kalau investasi itu membeli ketika harga koreksi ya. Contohnya yang kemarin ketika ada COVID itu. Ketika ada COVID, teman-teman kalau membelinya pas di saat harga turun itu di tanggal 20 Maret 2020 yaitu teman-teman akan mendapatkan uang banyak itu. Tetapi kalau belinya kemarin di bulan September 2020 itu kan market juga ambruk juga. Nah, itu sampai sekarang mungkin belum tercover gitu ya. Jadi dananya teman-teman kalau membeli di September kemarin itu sepertinya belum tercover atau belum balik modal kalau dikatakan kayak itu. Nah, kemudian kalau nabung saham, nah ini yang sedang digembor-gemborkan oleh IDX itu nabung saham atau slogannya adalah yuk nabung saham yang di sini gambar ini, yuk nabung saham. Jadi dulu itu sebelum tahun 2005 atau 2006 itu kalau teman-teman pengen membeli saham itu satu lotnya itu 500 lembar. Nah, berarti kan yang bisa membeli saham ya hanya orang-orang kaya gitu. Katakanlah pengusaha-pengusaha. Nah, sekarang dengan adanya program Yuk Nabung Saham ini, itu yang tadinya satu lotnya itu 500 lembar, sekarang jadi satu lot itu hanya 100 lembar. Dan itu memudahkan. Dan bahkan teman-teman bisa membeli saham hanya modal 5.000 saja. Jadi modal 5.000 udah bisa sudah bisa punya perusahaan kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang di harga 5.000 itu naiknya lama atau bahkan nggak naik gitu ya. Itu bahkan nggak naik. Jadi jangan beli yang harganya di Rp50. Kalau bisa ya beli yang beli saham yang market cap-nya besar kayak BRI, BNI. Nah, nanti akan saya jelaskan juga. Dan nabung saham ini nggak wajib, dalam artian nggak wajib itu nggak harus tiap 1 bulan itu harus beli, nggak. Jadi kalau teman-teman katakanlah terutama yang mahasiswa gitu ya, yang dengan dana terbatas pengen beli saham, nah itu bisa yang harganya di bawah 100.000 kan itu banyak, gitu ya. Ada juga yang second linear itu yang bagus juga kayak kalau perbankan ya BJTM, terus ada GIAA. GIAA silahkan jangan dulu gitu ya. Kalau saran saya jangan dibeli dulu. Itu kalau teman-teman yang sudah punya GIAA ya banyak-banyak berdoa saja gitu ya. Sambil membantu negara gitu. Oke, itu perbedaannya. Jadi berbeda investasi dengan nabung saham dan tidak harus itu ya, nabung saham tidak harus setiap hari. Oke, nah kenapa harus nabung saham? Nah, tadi sudah dijelaskan sama Chris sedikit. Yang pertama itu jelas melawan inflasi. Terus yang kedua menyelamatkan masa depan. Jadi kalau teman-teman terutama yang masih mahasiswa itu punya cita-cita, oh setelah lulus SMA mungkin saya pengen melanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Nah, itu bisa menjadi
batu loncatannya. Jadi teman-teman menabung saham itu bisa jadi batu loncatan. Siapa tahu ketika sebelum itu terwujud, nabung saham teman-teman lama-kelamaan jadi banyak. Artinya nggak sadar kalau wah ternyata saya belum lulus aja udah jadi miliarder kayak gitu. Itu banyak teman-teman saya kayak gitu. Kemudian meraih mimpi ya. Jadi biasanya itu kalau nabung saham, teman-teman menabung saham itu memang ada punya mimpi, oh saya setelah ini pengen beli, katakanlah beli mobil atau saya pengen sebelum lulus kuliah saya pengen beli rumah sendiri. Nah itu biasanya untuk jadi motivasi saja. Oke, kemudian ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, sebenarnya gimana sih cara memulai investasi saham? Nah ini gambarnya saya ambil dari Stockbit. Ini bukan promosi ya, karena saya juga nggak pakai Stockbit, jadi saya nggak promosi. Yang pertama adalah tentu teman-teman menyiapkan dokumen. Nah, dokumen ini ada KTP, paspor, NPWP. NPWP nggak wajib. Jadi kalau nggak punya NPWP ya tidak masalah. Kemudian ada buku tabungan sama materai. Nah ini sekarang sudah banyak yang istilahnya teman-teman tidak perlu ke bank sekuritasnya, tetapi cukup secara online saja, itu banyak. Bahkan ada yang 1 jam jadi, itu Indoprimer. Indoprimer itu ketika teman-teman membuat akun di Indoprimer itu 1 jam bisa jadi kalau lengkap semuanya. Kemudian isi formulirnya itu formulirnya sama ketika teman-teman membuat membuat rekening di bank biasa. Jadi formulirnya sama. Jadi isiannya itu sama. Kemudian setelah nanti isi diproses itu teman-teman akan dapat RDN atau rekening dana investor. Jadi rekeningnya berbeda dengan rekening reguler. Kalau reguler kan yang rekening bank itu, nah ini namanya adalah rekening dana investor. Jadi fungsinya itu untuk menyetorkan dana ketika teman-teman ingin membeli saham. Nah setelah itu yang paling penting adalah mendownload aplikasi. Jadi gini, ada yang banyak persepsi kemarin. Oh ini aplikasi ini punyanya siapa? Aplikasi ini punyanya siapa? Gitu. Jadi gini, setiap bank sekuritas itu punya aplikasinya masing-masing. Gitu. Jadi nggak usah panik. Kemarin banyak teman-teman yang panik itu, oh saya daftar ini aplikasinya apa ya? Aplikasinya apa? Nah, itu. Jadi setiap bank sekuritas itu punya aplikasi online trading masing-masing. Contoh adalah BNI. BNI itu punya aplikasi yang namanya Beyond. Atau satunya lagi itu saya lupa. Beyond sama lupa saya tadi. Itu kemudian Indoprimer itu ada iPod atau iPod ATM. Kalau di Windows, kemudian ini Stockbit, aplikasi Stockbit itu juga dari sekuritasnya itu lupa. Terus Ajaib itu dari Ajaib Sekuritas juga. Terus Mandiri itu kalau tidak salah MOS. Kalau tidak salah aplikasinya MOS. Terus nanti ada beberapa lagi. Kemudian kemarin ada juga yang bingung tentang sekuritasnya apa aja. Nah ini silahkan teman-teman cek di sini, cek di yuknabungsaham.idx.co.id perusahaan sekuritas. Nah, ini ada banyak sekali pilihannya. Kayak gitu. Ada Ajaib, Bahana, BCA, BNI, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti di diskusi aja kalau teman-teman penasaran dengan sekuritasnya ini, nanti silahkan ditanyakan. Terus, nah ini yang paling penting kemarin adalah menyusun portofolio saham. Jadi mungkin di sini teman-teman sudah punya feeling saya ingin investasi di saham aja. Nah, cara menyusun portofolionya seperti apa? Yang pertama adalah alokasi. Ya, alokasi saham. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini sahamnya sangat banyak sekali. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah teman-teman mampu untuk menghandle semua saham ini? Di sini ada yang
untung, ada yang plus, ada yang minus juga kayak itu. Nah, ini saham sebanyak ini biasanya dimiliki oleh manajer investasi. Jadi kalau kemarin yang kasusnya Jiwasraya dan lain sebagainya itu juga seperti ini. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan manajer investasi itu biasanya minimal di portofolionya, di portofolio saham itu 30 saham. Nah, kalau teman-teman kan di sini adalah retail gitu ya, yang intinya kayak sejenis investor receh gitu ya. Kalau saya nganggapnya investor receh karena setiap bulan hanya setor bisa membeli satu saham. Nah, teman-teman cukup 5 sampai 10 saham per portofolio itu sudah bagus. Maksimal 10 saham itu sudah bagus. Nah, kenapa? Karena supaya teman-teman bisa ngecek terutama kayak laporan keuangan, terus ada berita apa, terus ini yang pemegang saham terbanyaknya siapa kayak gitu. Itu bisa ngecek. Kalau banyak kayak gini kan bingung juga. Kalau punya saham sebanyak ini. Pengalaman saya pernah membeli di portofolio saya itu pernah sampai 98 saham dan akhirnya saya ringkes sekarang hanya menjadi 25. Jadi di portofolio saya hanya punya 25 saham aja. Dan itu pun juga saya juga dalam bahasa Jawa ngos-ngosan gitu ya. Karena harus membaca laporan keuangan, ada berita apa, apakah ini harganya akan turun atau enggak kayak gitu. Tapi kalau teman-teman yang masih pemula saya kira 5 sampai 10 itu sudah sangat bagus karena kita juga perlu diversifikasi. Jadi jangan taruh telur pada satu wadah yang sama kayak gitu. Nah, ini juga jangan hanya membeli satu saham saja, tetapi kalau bisa ya diversifikasi dari berbagai bidang. Oke, nah kemudian pembagian sahamnya ini ada defensif sama ofensif. Kalau defensif itu saham inti atau blue chip gitu. Jadi teman-teman juga harus punya saham-saham blue chip. Contohnya apa ya? Contohnya BBCA, Unilever, BBRI, ICBP, Telkom kayak gitu. Nah, fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan. Jadi kalau saham yang di ofensif sekalian ya, ofensif itu yang volatile. Jadi katakanlah sekarang harganya Rp60, besok atau nanti jam 3 sore itu harganya sudah Rp90. Terus besok pagi jam 09.00 itu harganya turun lagi ke 80, terus naik lagi, nah itu yang ofensif. Jadi gerakannya itu agak liar. Nah, untuk menjaga pergerakan liar dari saham ofensif ini, teman-teman juga harus punya saham defensif, yang intinya adalah untuk menjaga keseimbangan saja. Jadi tidak volatile, lambat tapi stabil. Kalau teman-teman lihat grafiknya BBRI itu walaupun lambat tapi dia naik. Terus jangan lupa harus rutin bagi dividen juga. Kenapa? Karena kita nabung saham itu kan untungnya dua, capital gain sama dividen. Nah, itu. Kalau perusahaan-perusahaan yang nggak bagi dividen, jangan dulu lah. Kemudian market cap-nya kalau bisa lebih dari 50 triliun. Nah, nanti akan ada satu aplikasi yang bisa digunakan untuk ngecek ini semua. Jadi apakah rutin bagi dividen, terus dia market cap-nya berapa, itu nanti akan ada aplikasinya. Oke. Terus ofensif tadi ya, yang volatile, atau kalau biasanya kita sering menyebutnya itu second linear, atau saham-saham yang berada di garis kedua gitu, yang secara market cap-nya itu tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil juga. Terus nanti di bawahnya itu, kalau kita trader, itu nyebutnya saham gorengan, saham yang bisa dimainkan oleh bandar, atau sangat volatile sekali, harga sahamnya itu sangat mengerikan gitu ya, sangat volatile ya, itu tadi karena mungkin jam 9 harganya Rp50, nanti jam 9.05 itu harganya bisa jadi Rp100 kayak gitu. Jadi kan naiknya kan tinggi banget.
itu bisa bikin kaya, bisa juga bikin miskin juga. Kalau bisa bikin kaya karena naiknya cepat, kalau kita trading saham gitu ya, yang paling pertama itu adalah kekuatan mata untuk melihat grafiknya. Kenapa? Karena biasanya kita kedip sebentar aja itu harganya udah naik. Itu yang paling bahaya kalau trading. Makanya saya tidak menyarankan teman-teman yang pemula untuk trading. Fokus ke investasi saham saja. Mungkin kalau besok sudah berpengalaman 2-3 tahun di market, kalau mau nyoba trading itu silahkan. Ini contoh-contohnya tadi saham defensif ada ICBP, BBCA, HMSP, ini banyak sekali sebenarnya. Terus kemudian saham ofensif itu ada SIDO, Cleo, MDKA, Inco, P1, DMEX, sama DAK. Nah ini yang paling terkenal itu SIDO. Itu ya, biasanya saham wajib buat pemula, ada anggapan seperti itu SIDO. Jadi SIDO muncul itu loh, SIDO muncul itu biasanya itu menjadi saham favorit buat pemula. Dividennya juga lumayan dan juga kenaikannya juga walaupun pelan tapi perusahaannya jelas itu ya. Oke. Ini disclaimer ya, ini bukan rekomendasi, jadi saya harap teman-teman juga harus memperhatikan bahwa ini bukan rekomendasi harus beli ini hanya contoh saja. Oke, kemudian yang kedua itu sektor sama industri. Jadi sebelum teman-teman menyusun portofolio harus tahu dulu mana sektor sama industri yang tepat untuk saya masuki. Nah, di Bursa Efek itu ada 11 sektor industri. Jadi ada perbankan, consumer good, terus ada pertambangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini saran saya, gitu ya. Nanti silahkan kalau mau dicermati kembali itu silahkan gitu ya. Yang pertama adalah sektor perbankan. Nah, kenapa? Karena ya kita tahu bahwa kita masih butuh uang gitu ya. Cara gampangnya kita masih butuh uang dan sektor perbankan itu juga bisa meminjamkan uang, katakanlah kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang Muslim ini nanti masuknya ke riba dan lain sebagainya. Nah, supaya bisa menghindari saham perbankan itu kan ada yang namanya saham kalau yang khusus untuk syariah. Nah, ada saham syariah juga. Jadi untuk teman-teman yang Muslim nanti bisa masuk ke saham syariah. Ada banyak juga. Kemudian sektor telekomunikasi ini juga sektor yang tepat. Kenapa? Karena sekarang juga Indonesia juga akan masuk ke 5G gitu ya, ke teknologi 5G. Kemudian ada consumer good. Nah, ini yang Unilever, ICBP itu masuknya ke sini. Kemudian sektor pertambangan. Nah, kalau saya menyarankan 4 sektor ini kepada teman-teman yang masih pemula. Nah, nanti silahkan dicari sendiri yang saham-saham yang masuk sektor ini tuh ada apa saja. Sektor pertambangan itu kalau saya menyarankan Adaro. Kenapa? Karena Adaro itu selain perusahaan bagus, dia juga membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Jadi itulah keuntungannya. Jadi teman-teman dapat dividen selama 2 kali. Kemudian ini contoh portofolio saham. Nah, ini yang tadi ya, ini bukan punya saya ya. Bukan punya saya. Di sini ada ITMG, BBRI, P1, BBNI sama ASRI. ASRI itu pengembang perumahan. Nah, ini di sini nanti teman-teman bisa membuat membuat seperti ini di Excel. Itu biasanya kalau saya dulu juga sering membuat kayak gini, jadi bisa tahu sekarang saya untung sekian. Kemudian ini yang dividennya. Oke. Selain itu juga yang keempat adalah maintenance portofolio. Jadi portofolio saham teman-teman itu juga perlu di maintenance. Maksudnya apa? Jadi kalau tadi ya di awal tadi kan ada saham yang untung, ada saham yang rugi. Nah, itu disesuaikan dengan tujuannya teman-teman. Kok ini sahamnya rugi ya?
oh ya udah saya ganti yang sekarang bagus kayak itu atau perusahaannya memang bertumbuh seperti itu fungsinya. Nah, ini yang menjadi sering ditanyakan ke saya itu, saya sekarang beli saham ini tapi kok tiba-tiba besoknya turun. Nah, itu makanya saran saya adalah jangan sering buka portofolio, terutama nih teman-teman yang baru-baru pertama itu sangat menggemaskan, sangat menggemaskannya karena sering membuka portofolio. Jadi dikit-dikit nanti jam 9 kan buka market ya. Buka market jam 9 buka. Setelah itu selang beberapa menit buka lagi. Selang beberapa menit buka lagi ya. Nilainya ya cuma segitu-gitu aja kayak itu. Jadi saran saya jangan sering buka portofolio. Nah ini. Terus juga tidak harus setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan ini maksudnya membelinya gitu ya, atau ya kalau punya uang aja, karena kan memang tidak ada kewajiban kayak itu. Terus belinya secara bertahap, jadi jangan langsung teman-teman punya 10 juta ya langsung dibelikan 10 juta semuanya ya jangan gitu ya. Terus kemudian sisakan juga dana cadangan. Dana cadangan itu biasanya kalau saran saya lebih baik dimasukkan ke reksadana pasar uang karena lumayan sih, karena lumayan satu hari itu kalau nggak salah 1%, kan lumayan ya dapat 1%. Ya walaupun kalau modalnya teman-teman hanya 100.000, 1%-nya kan hanya berapa itu. Tapi kalau reksadana juga bisa dimulai dari 10.000 juga. Jadi dengan uang mungkin sisa-sisa dari GoPay, OVO itu bisa masuk ke reksadana. Kayak gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara memilih saham untuk jangka panjang. Jadi di Bursa Efek Indonesia itu teman-teman bebas untuk memilih perusahaan. Kenapa? Karena di Bursa Efek itu ada 729 perusahaan. Itu data per 31 Mei kemarin. Jadi ada 729. Belum lagi yang akan datang. Nah, nanti silahkan teman-teman tebak yang sekarang sedang viral. Sekarang sedang viral yang katanya akan IPO. Ada 2 startup unicorn yang akan IPO di pasar modal. Oke, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Kemudian, nah caranya seperti apa? Yang pertama adalah penjualan perusahaan bertumbuh. Jadi kalau teman-teman pilih perusahaan ya harapannya perusahaannya juga bertumbuh kayak gitu ya. Jangan milih perusahaan yang bahkan pendapatannya menurun kayak gitu. Nah, contohnya ini, contohnya ini dari Sido Muncul tadi ya. Jadi ini sebenarnya ini bukan rekomendasi, tetapi ada beberapa anggapan gitu ya, beberapa anggapan bahwa ya kalau kamu investor baru pertama kali ya silahkan beli Sido atau Sido Muncul kayak itu karena secara pendapatan, secara manajemen itu memang bagus. Oke. Terus yang kedua itu pilih perusahaan yang produknya dibutuhkan. Jangan pilih yang nggak dibutuhkan. Sebenarnya jadi gini teman-teman, di pasar modal itu mungkin ini juga teman-teman sudah tahu gitu ya. Ada beberapa perusahaan yang niatnya itu bukan istilahnya bukan untuk dimiliki masyarakat, tetapi niat dia IPO itu hanya untuk mengeruk uangnya masyarakat. Itu ada perusahaan, mungkin ini ada yang tahu nih teman-teman, nanti silahkan ditulis di kolom komentar aja kalau tahu nama grupnya apa. Jadi ada sebuah perusahaan grup gitu ya yang bisa diartikan itu sebenarnya niatnya jelek gitu ya. Kenapa? Karena niatnya memang untuk mengeruk uangnya masyarakat. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Kalau ada yang tahu silahkan dituliskan di kolom chat. Oke, nah ini beberapa merek yang mungkin teman-teman sudah sangat kenal, ada Rinso, Vaseline, Rexona, Sunlight, ini produknya Unilever ya kalau saya tidak salah. Yang ketiga, pilih perusahaan dengan rasio profitnya bagus. Nah, ini biasanya dan suatu kewajiban gitu ya, kalau ada perusahaan tercatat ya berarti kan kita bisa melihat laporan keuangannya. Jadi kalau seumpama yang belakangnya itu ada tulisan TBK,
Nah, itu kita bisa melihat laporan keuangannya. Nah, di mana kita bisa melihat laporan keuangannya? Nah, ini di situsnya idx.co.id. Nah, ini perusahaan terbuka kan, karena TBK itu kan terbuka, jadi teman-teman bisa melihat laporan keuangannya. Nah, gitu. Oke, itu. Nah, ini juga laporan keuangan dan tahunan. Teman-teman bisa melihat nama kode perusahaan juga silahkan dituliskan saja. Kemudian ini seperti ini laporan keuangannya. Nah, terus untuk investor pemula dapat mulai belajar dengan melakukan highlight pada beberapa poin berikut. Nah, sebenarnya ada banyak sekali unsur-unsur dari laporan keuangan yang harus dicermati. Nah, tetapi permasalahannya adalah kebanyakan investor pemula belum bisa membaca laporan keuangan. Nah, ini ada beberapa ada beberapa poin dari laporan keuangan yang bisa teman-teman jadikan acuan. Jadi tidak perlu membaca semuanya. Gitu. Jadi hanya laporan posisi keuangan, terus kemudian kas-nya berapa, piutangnya berapa, kayak gitu. Terus laporan laba rugi ini ya sama seperti laporan keuangan biasa. Gitu. Oke, itu terus saya lanjutkan. Kemudian pilih saham dari perusahaan yang prospeknya cerah. Nah, ini ada dua saran saya. Ya, ada dua saran saya. Yang pertama adalah perbankan sama consumer. Nah, kenapa saham perbankan? Yang pertama, sektor usahanya masih menjanjikan, yaitu tadi masyarakat Indonesia masih suka dengan uang gitu ya. Kita semua masih suka dengan uang. Jadi perbankan saya kira masih cocok buat kita. Kemudian sektor yang menarik untuk jangka panjang. Jadi memang perbankan itu selain memang kenaikannya tinggi, juga dividennya juga tinggi juga. Contoh BRI itu kenaikan dividennya juga tinggi. Kemudian valuasinya masih relatif murah. Contoh BJTM, Bank Jawa Timur itu juga masih dalam tanda kutip ya, masih murah gitu. Kemudian ada BJBR itu juga murah, BNGA juga murah. Nah, terus yang kedua, kenapa saham consumer? Yang pertama, prospek perusahaannya terus tumbuh. Jadi saya kira teman-teman juga masih butuh mandi gitu ya, butuh mandi, butuh makan. Nah, consumer ini kan menyediakan itu semua. Terus kemudian juga dari sisi model bisnis itu juga lebih stabil. Kemudian ini yang terakhir, yang kelima itu pilih perusahaan dengan manajemen yang jujur sama track record-nya bagus. Nah, yang pertama, cari perusahaan yang dipimpin oleh sang foundernya. Nah, ini Cleo, kalau teman-teman tahu mungkin sudah terkenal ya. Crazy Rich dari Surabaya, itu yang pemiliknya Cleo itu, minuman apa? Kemasan itu Cleo, itu juga dari manajernya sampai komisaris itu, kalau saya tidak salah nanti saya cek lagi, itu dari keluarganya sendiri atau pendirinya sendiri. Kemudian kepemilikan saham di masyarakat tidak boleh lebih dari 50%. Jadi jangan pilih perusahaan yang masyarakat itu punya lebih dari 50%. Katakanlah contohnya saham ABCD gitu. Nah, bahkan di situ, di saham ABCD itu, si pemiliknya, si foundernya ini tidak punya persen gitu, tidak punya 0, sekian persen. Itu jangan dipilih. Itu karena memang ya bagaimana orang dari foundernya sendiri aja nggak percaya kalau perusahaannya bisa tumbuh, karena dia kan nggak punya saham di situ. Jadi jangan pilih itu. Oke, nah kemudian ini ada satu website yang bisa teman-teman buka, namanya Simply Wall Street. Namanya Simply Wall Street. Ini teman-teman bisa ngecek bisa ngecek fundamental di sini ya. Oke, di sini teman-teman bisa ngecek fundamental, tinggal milih yang stok ini. Oke, itu ya. Oke, suara saya masih jelas, Raka?
Masih Mas Tuhu. Masih. Oke, ini masih yang PPT ya, soalnya ini berhenti di PPT saya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Langsung lanjut ke diskusi aja gitu. Oke, silahkan masyarakat. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas pemaparan sharing materinya ya dari Mas Tuhu sama Mas Kristi mengenai cara memilih saham untuk investasi jangka panjang dan investasi di pasar modal. Oke, teman-teman peserta sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Nanti silahkan teman-teman boleh bertanya dari kolom chat. Silahkan ajukan pertanyaannya, dan apabila barangkali yang mau sharing-sharing juga silahkan dituliskan di kolom chatnya. Oke, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, teman-teman silahkan diketik di kolom chatnya. Udah ada yang bisa dijawab itu Mas Kakak? Oh ya, ini dari pertanyaan pertamanya dari Mas Reza. Oke, saya bacakan ya, nanti silahkan dijawab dari Mas Kisi atau Mas Tuhu. Selamat sore, saya Reza, mahasiswa yang sudah terjun ke bursa sejak 2018. Mau bertanya, apa penyebab bursa ARB terjun bebas kurun waktu Januari 6435 ke Mei 5760 di beberapa sektor? Kenapa IPO perusahaan hanya mementingkan kuantitas daripada kualitas suatu emiten? Lalu, bagaimana memberi pengertian pada orang bahwa saham tidak seperti invest lain yang hanya penipuan semata, karena banyak masyarakat kita masih buta mengenai invest saham dan hanya ingin instan hasilnya saja tanpa melihat proses kita dalam analisis fundamental maupun teknikal. Apalagi investor corner dadakan yang hanya ikut-ikutan saja tanpa analisis. Oke, pertanyaannya cukup kompleks ya. Ya, oke. Nah, Menarik ini pertanyaan nih. yang Oke, Chris dulu atau saya yang mau jawab? Mas Monggo, dulu Mas. duluan, nggak apa-apa. Saya, oke. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat saja, tidak apa-apa. Oke, saya jawab mulai dari yang sebentar ini saya ganti di Word ya, karena saya nggak bisa membaca tulisan yang kecil sekali. Selamat sore, saya Riza. Oke, apakah penyebab bursa ARB atau terjun bebas kurun waktu Januari ke Mei di beberapa sektor? Oke, saya akan menjawab mulai dari yang pertanyaan pertama. Jadi seperti ini. Mungkin nanti agak kurang memuaskan ya jawaban saya karena saya bukan ekonom. Saya hanya berdasarkan apa yang saya lalui di bursa. Kalau ini Mas Reza juga sudah dari 2018 itu, saya kira pengalaman di market sudah sangat sudah sangat bagus. Kemudian sedikit akan menceritakan bahwa di 2021 awal itu memang ada beberapa ada beberapa istilahnya penyemangat gitu, penyemangat bursa atau penyemangat investor, yaitu yang pertama adalah vaksinasi gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah Tesla, perusahaan Tesla itu akan masuk ke Indonesia. Nah, dua itu sebenarnya masuk ke dalam analisis fundamental. Jadi kalau di analisis fundamental itu kan ada dua, ada mikro, makro. Kalau ada fundamental mikro sama makro gitu ya. Nah, nanti mungkin setelah ini akan saya jelaskan lagi. Nah, itu masuk ke analisis fundamental atau di analisis yang mempengaruhi, salah satu yang mempengaruhi itu. Nah,
Tapi kejadian anehnya adalah ketika kemarin kita sudah siap vaksinasi, ternyata harga saham IHSG itu justru turun gitu. Nah, itu ada kemarin saya juga sempat ikut satu seminar yang sangat menarik itu ya. Mungkin teman-teman bisa ikuti juga. Itu dari sisi bandarmologi. Jadi memang 2021 itu ada yang namanya krisis bandar. Oke, kalau mungkin di sini sebenarnya teman-teman harusnya jangan belajar bandarmologi dulu gitu ya. Nah, tetapi karena terpaksa jawaban ini pertanyaannya menarik banget. Jadi di 2021 awal itu memang ada yang namanya krisis bandar. Nah, kalau saya pribadi, saya nggak tahu apa yang menyebabkan krisis bandar itu. Nah, cuma ternyata berita yang begitu bagus gitu ya, kan tadi ada berita tentang vaksinasi, ada Tesla masuk ke Indonesia dan sebagainya, itu ternyata tidak membuat bandar itu senang. Jadi kayak ditipu gitu. Kemarin kan sempat ada yang bahkan di OLX itu ada yang menjual sahamnya, ada orang yang menjual saham farmasi gitu ya, ada yang menjual saham farmasi sampai dijual di marketplace segala kayak gitu. Nah, kalau dari saya itu sih, saya lebih percaya ke krisis bandar. Jadi memang ada sebuah krisis, jadi tidak hanya krisis ekonomi saja, tetapi bandar itu juga krisis juga. Dan akhirnya karena butuh uang, gitu ya, karena butuh uang akhirnya diturunkan. Jadi memang ya nggak bisa kita pungkiri bahwasannya di setiap saham itu mesti ada orang di baliknya itu. Ada dalam tanda kutip ada orang di baliknya si saham tersebut bisa naik, bisa turun itu karena selain juga ada ada perdagangan di situ juga ada orang besarnya yang mengendalikan si saham tersebut kayak gitu. Dan selain itu, selain krisis bandar itu juga ada faktor-faktor mikro yang lain, faktor-faktor makro yang lain kayak gitu. Itu ya. Mohon maaf kalau jawabannya kurang meyakinkan, nanti bisa diskusi lagi dengan saya. Terus yang kedua, kenapa IPO perusahaan hanya mementingkan kuantitas daripada kualitas suatu emiten? Oke, jadi gini, tujuan dari IPO sendiri itu sebenarnya adalah untuk menambah modal usaha. Nah, sekarang di pasar modal itu yang tadinya cuma dua di sini tadi ada ya di PPT saya. Sebentar, saya coba share screen lagi ya biar saya tidak salah menjelaskan. Ada 2 sektor, ada 11 sektor sama 3 papan pencatatan. Nah, papan pencatatan itu fungsinya adalah untuk mencatat saham-saham yang masuk ke bursa. Nah, awalnya itu cuma ada 2 papan pencatatan, papan utama sama papan pengembangan. Nah, yang ini itu ada tambahan lagi namanya papan akselerasi. Nah, papan akselerasi itu fungsinya untuk startup yang usianya masih 1 tahun. Jadi startup yang 1 tahun, kalau dia mau cari pendanaan di bursa efek, itu bisa masuknya ke papan akselerasi. Kalau teman-teman masih ingat, ada satu saham yang namanya Lucy, itu harganya Rp43. Nah, padahal Indonesia di BEI itu menetapkan harga terendahnya itu Rp50. Nah, dia bisa di harga 43 itu ya karena dia masuknya ke papan akselerasi itu. Nah, terus kemudian hanya mementingkan kuantitas daripada kualitas suatu emiten. Iya, karena memang sebenarnya ya itu tadi ada intrik bahwa perusahaan itu sedang butuh uang. Nah, salah satu caranya untuk mendapatkan uang ya adalah IPO di pasar modal itu. Jadi ada ya itu tadi saya sudah bilang bahwa ada beberapa perusahaan yang memang sebenarnya tujuannya itu ya hanya untuk mengeruk uangnya masyarakat. Jadi kan ada yang saham delisting ya. Delisting itu akhirnya dikeluarkan dari BEI, dari bursa efek, dari papan bursa efek itu. Kenapa? Karena tidak menyetorkan laporan keuangan, terus tidak melakukan RUPS dan lain sebagainya kayak gitu. Oke.
oh ini lagi berarti bursa anjlok beberapa bulan lalu ada pengaruh dari korupsi BPJS. Ada kemungkinan itu. Kenapa? Karena itu masuk ke itu tadi ya, faktor makro sama faktor mikro itu tadi. Selain tadi dari krisis bandar yang memang benar-benar tidak bisa kita pungkiri, memang si ada orang besar itu, selain itu juga ada faktor ekonomi yang lain. Harusnya normalnya kemarin itu kalau kita sudah vaksinasi harusnya saham naik, ya. Harusnya IHSG naik. Kenapa? Karena memang itu harusnya jadi semangat kita gitu. Wah, ini udah ada vaksin. Tapi entah kenapa vaksin sudah ada tetapi malah IHSG anjlok. Salah satunya mungkin dari yang BPJS dan Sapri. Sapri kan juga ada kasus juga gitu ya. Gitu. Terus oke, gitu ya. Terus lalu bagaimana memberi pengertian kepada orang bahwa saham tidak seperti invest yang lainnya dan hanya menipu semata. Oke, ini jujur saya juga banyak menemukan hal seperti ini. Terutama gini, teman-teman. Ini tidak bermaksud untuk ke arah agama itu bukan. Ternyata saya kan Kristen gitu, banyak teman-teman yang Muslim dan saya ketika menjelaskan ini sebelum saya selesai menjelaskan itu sudah langsung disanggah. Oh ini ada yang bilang musyrik lah, ada yang bilang ini haram lah dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal saya belum selesai menjelaskan gitu. Itu memang yang pertama kalau dari saya kendalanya itu. Jadi memang pengertian orang kalau di daerah saya itu di daerah Jogja di Gunung Kidul itu orang akan lebih senang ketika invest di hewan ternak, contohnya sapi, kambing kayak gitu. Kalau kita katakanlah, oh ini loh invest di saham, saham itu apa? Wih percaya tenan apa enggak? Itu bisa dipercaya beneran atau enggak kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anggapan orang itu beranggapan kalau masuk ke pasar modal itu akan langsung kaya. Oke, pengalaman saya PKL selama 6 bulan gitu ya. Saya PKL selama 6 bulan itu ada pengalaman ini kalau saya masukkan uang 10 juta ke saham, apakah besoknya jadi 1 miliar? Itu pertanyaan yang sangat unik gitu ya. Itu dilontarkan dari salah satu guru saya di SMA gitu. Kalau saya masukkan uang segitu, jadi memang persepsi ketika orang masuk ke bursa saham itu masih salah. Persepsinya adalah pengen kaya secara mendadak, kayak gitu. Oke, nah mengenai saham hanya ingin instan hasilnya. Oke, nah ini menarik nih. Apalagi investor corona dadaan yang hanya ikut-ikutan saja tanpa analisis. Ya, kemarin kalau teman-teman lihat di IG atau di berita itu ada salah satu berita yang unik gitu ya. Nama ini kalau saya sebutkan namanya ngaruh ke moral nggak ya? Ngaruh nggak ya? Mungkin akan saya pakai ini aja ya. Inisial gitu ya. Inisialnya adalah B. Gitu. Inisialnya adalah B, seorang influencer saham juga. Nah, di Instagramnya beliau itu beliau sering ngepost tentang hari ini saya untung 1 miliar. Hari ini saya kalau saya total 1 bulan itu saya bisa untung sampai 50 miliar. Itu kalau teman-teman lihat inisialnya B. Nanti silakan dicari sendiri. Nah, inisialnya B itu. Nah, kemudian akhirnya ya karena pandemi orang banyak butuh uang gitu. Akhirnya semuanya ada yang jual rumah, ada yang jual itu, akhirnya masuk ke saham. Dan ternyata setelah masuk ya kena itu semua ya, karena cuma ikut-ikutan tadi kayak itu. Itu memang di Indonesia sendiri masih kendalanya seperti itu. Terutama wilayah itu juga sama. Ada beberapa wilayah yang bahkan contohnya ya itu tadi di tempat saya. Tempat saya itu ya yang namanya investasi itu ya investasi emas. Itu sudah kayak terpatri di masyarakat gitu. Itu memang sulit sekali. Bahkan kemarin saya sempat juga membuat membuat program gitu ya, dibantu dengan Bapeda dari Gunung Kidul yang kemarin sempat terlaksana cuma sebentar, itu adalah ingin memasyarakatkan investasi saham atau program Yuk Nabung.
yuk nabung saham kayak gitu. Tetapi dari segi efektivitas ternyata di bawah 50% gitu kan. Kemarin itu sempat mengadakan itu juga, tetapi malah dari segi efektivitasnya kurang dari 50%. Kenapa? Ya karena masyarakatnya sendiri sebenarnya masih sulit untuk diarahkan ke sana. Gitu. Itu ya, itu jawaban saya. Nanti kalau Mas Reza masih kurang jelas, nanti silahkan bisa diskusi dengan saya. Mana tadi ya? Apa itu inisial BT ya? Iya, benar Mas Reza, benar. Inisialnya BT. Ini biar teman-teman penasaran. Biar teman-teman yang lain penasaran. Inisialnya benar BT. Silahkan dicari ya di internet. Inisialnya BT. Kemarin sempat disinggung. Kemarin sempat disinggung sama BI juga. Rencananya mau dikasih apa itu kayak surat peringatan gitu. Tapi saya nggak tahu kelanjutan dari surat peringatan itu seperti apa. Kayak itu. Oke, itu terus tadi yang belum tadi yang mana ya? Oke. Yang pertanyaan yang belum saya jawab. Selanjutnya tuh masih ada lagi, Mas? Ini kayaknya masih banyak sih pertanyaan. Masih. Oke, dari Mas Abdullah. Ini Mas Abi. Mas Abi ya. Ya. Oke, ini yang Mas Abi ini terakhir ya. Nanti semisal teman-teman peserta ingin bertanya lagi atau bahkan sharing-sharing, bisa sharing di grup WhatsApp yang sudah disediakan tadi sebelum seminar. Lebih lengkapnya bisa di sana, nanti ada Mas Tuku, ada Mas Kristi juga, dan teman-teman dari Rampung Indonesia yang mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta sekalian. Oke, ini saya jawab dulu ya. Ya, yang Abi ini Mas, silakan. Ya, istilahnya come date, ex date, payment date itu bagaimana katanya? Lalu bagaimana cara menghindari atau memanfaatkan dividen? Oke, come date itu tanggal pencatatan. Itu ya, tanggal pencatatan. Ex date itu pencatatan terakhir. Kemudian payment date itu tanggal di mana dia membayar dividennya itu. Nah, kita sering mendengar kata-kata yang namanya dividen trap. Gitu. Jadi dividen trap itu akan berlaku ketika teman-teman membeli ketika come date. Cum date gitu. Cum date atau come date namanya. Cum date lah. Nah, ketika teman-teman membeli di cum date, itu nanti mesti akan kena yang namanya dividen trap. Percaya nggak percaya? Jadi kalau bisa, saya dulu, kenapa saya bilang gitu? Karena saya dulu juga dividen hunter gitu. Jadi besok ada saham bagi dividen, sekarang saya beli. Besoknya lagi saya jual. Akhirnya apa? Dividen yang saya dapatkan itu nilainya jauh lebih kecil daripada loss saya atau daripada kerugian saya. Nah, itulah yang namanya dividen trap. Jadi kalau bisa, ya memang karena niat awalnya investasi itu kan dapat dividen sama capital gain. Ya gitu. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari sebelum dividen itu teman-teman sudah membeli supaya tidak terkena dividen trap itu. Nah, di mana bisa dapat informasi tentang dividen atau tentang pembagian dividen? Silahkan teman-teman selalu aktif membuka channelnya idx.co.id. Di sana ada informasi yang banyak tentang kapan dia RUPS, kapan dia bagi dividen, itu tersedia di sana semua. Kayak gitu. Lalu bagaimana caranya menghindari atau memanfaatkan dividen trap? Caranya itu tadi, caranya jangan membeli ketika come date. Jangan membeli ketika cum date ini ya. Jadi cum date itu kan tanggal pencatatan tadi. Jangan membeli ketika itu. Kenapa? Karena ya saya dulu dividen hunter juga. Dan ternyata setelah saya pikir-pikir, ruginya lebih besar daripada dividen yang saya dapatkan itu. Tapi kalau mau untuk gaya-gayaan ya nggak apa-apa. Untuk gaya-gayaan tuh dalam ini loh saya dapat dividen dari ini, itu nggak apa-apa. Tapi yang jelas kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungan nih. Kayak gitu. Gitu ya, Mas Abi. Oke, itu terus kemudian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah invest saham. Berapa modal yang disarankan
untuk pemula dan berapa jangka yang diambil agar aman dan apakah ada bimbingan dalam berinvestasi sampai betul-betul paham. Oke, jadi gini, untuk modal sebenarnya bebas gitu. Untuk modal itu dibebaskan. Boleh dulu saya di BNI ketika saya membuat akun BNI Sekuritas itu harusnya saya setor 100.000. Tetapi saya nggak setor 100.000, tapi saya dulu justru pertama kali deposit itu 35.000. Pertama kali deposit 35.000 itu bisa. Kayak gitu. Itu modal awalnya memang tidak haruskan harus 1 juta, harus 100.000, tapi untuk wajarnya biasanya modal awalnya itu 100.000. Itu modal awalnya. Kemudian berapa jangka? Nah, di sini sebenarnya untuk investasi saham sendiri itu diharapkan, karena kan investasi sama trading itu kan berbeda. Kalau trading itu untuk jangka pendek, kalau investasi untuk jangka panjang. Nah, tetapi jangka panjang yang dimaksudkan di sini itu bukan berarti harus panjang banget, itu enggak. Dalam artian tidak harus sampai 10 tahun atau 5 tahun. Nah, jangka panjang yang dimaksud di sini adalah kalau sudah sesuai dengan tujuannya. Contoh seperti ini. Contoh saya mungkin investasi saham, saya hanya ingin investasi hasilnya untuk membeli motor kayak gitu. Kalau memang sudah tercapai tujuannya, ya sudah, itu boleh dijual, sahamnya boleh dijual seperti itu. Nah, tetapi kalau mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya menginginkan dalam tanda kutip pengen hidup dari dividen, nah itu untuk jangka panjang. Jangka panjangnya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Dan saham itu juga bisa diwariskan. Jadi nanti kalau teman-teman sudah nikah, sudah punya anak itu ya, itu sahamnya bisa diwariskan ke anak cucunya kayak gitu. Terus apakah ada bimbingan? Nanti akan ada bimbingan dari kami, dari saya dan juga Chris gitu ya, Chris, di grup. Nah, di grup nanti kalau teman-teman menginginkan ada webinar lagi, karena ini kita juga akan sebenarnya ini untuk sharing gitu ya, untuk sharing ke Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya. Mana Mas tuh? Ya? Oke, sebentar. Apakah undangan RUPS boleh diwakilkan oleh orang lain atau membawa orang lain? Soalnya Oke, RUPS tidak boleh diwakilkan. Oke, RUPS sebenarnya RUPS untuk kita yang dalam tanda kutip hanya megang di kurang dari 100 slot gitu ya, 100 slot, itu sebenarnya suara kita nggak ngaruh juga sih. Jadi kalau kita ikut RUPS pun suara kita tuh sebenarnya nggak ngaruh. Jadi kalau ada rapat kemudian nanti ini setuju atau enggak, itu kurang ngaruh, bukan tidak ngaruh tetapi kurang berpengaruh kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang dapat undangan RUPS itu tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Kenapa? Karena nanti kan teman-teman diminta, saya pernah ikut sekali gitu ya, sekali ketika itu di Jogja di hotel apa itu saya lupa, itu ditanya itu nomor apa, kita harus minta surat apa ya, kalau di sini mungkin kayak surat itu ya, surat keterangan bahwa kita punya saham di perusahaan tersebut. Itu nanti mintanya ke sekuritasnya teman-teman kayak itu. Oke. Sebenarnya kalau mau memang benar-benar teman-teman pengen mewakilkan, itu kemarin itu ada ketentuan lagi, tetapi saya kira sangat ribet gitu ya. Saya kira sangat ribet sekali kalau pengen teman-teman wakilkan. Jadi kalau saran saya mendingan nggak usah berangkat. Nah, tetapi gini, keuntungannya kalau ikut RUPS itu adalah teman-teman dapat apa? Souvenirnya. Nah, itu biasanya saya souvenir hunter gitu ya. Souvenir hunter. Kan lumayan tuh. Biasanya ada souvenirnya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang diwakilkan itu kemarin itu sebenarnya ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak juga. Tapi kalau saya lebih baik berangkat sendiri. Oke,
Itu udah jadi nggak? Nanti bisa ini aja Mas tuh, bisa dilanjutkan di grup aja nanti dijelaskan di grup. Karena berhubung waktunya juga udah Oh ya. masuk Oke, sholat. oke. Oke. Oke, itu ya. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Tu dan Mas Kristi tadi atas sharing-sharing pengalamannya dan juga ilmunya. Dan terima kasih juga teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya dan bersedia buat hadir di acara sharing webinar kita pada sore hari ini. Sebelumnya mohon maaf atas mengganggu waktu sholatnya. Teman-teman nanti seandainya ada yang ingin ditanyakan lagi bisa ditanyakan di grup WhatsApp yang sudah dibuat sebelumnya. Sesudah ini nanti akan ada webinar lagi untuk Crash 2 dan Crash 3 rencananya nanti, jadi bisa teman-teman simak dan tunggu kelanjutannya di grup WhatsApp-nya. Oke. Terima kasih, saya dari moderator menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat belajar dan berjuang teman-teman. Mantap, mantap. Terima kasih juga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kita bertiga tahan dulu bentar ya. Gimana? Abi, Bi, ya? Abi masih ada yang tanyakan nggak, Abi? Open mic, Bi? Engko lah ning grup ya. Itu Raiso, Bi, nggak bisa. Kalau pas exit itu dijual nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Berarti setelah itu bisa ya. Oh, misalnya expired date tanggal 8, tanggal 9 baru bisa dijual. Harus kayak gitu aturannya. Nek saranku mendingan unlock juga atau harus juga nih. Nah, kalau saranku mending paham. jangan jadi dividen Dividen hunter. Oke. Betul. Itu Kenapa? Aku ngomong ngono karena aku wis pernah mengalami, Bi. Ayo pengalaman ya. Nah, cuma gini. Nek kowe pengen digo bergaya-gaya sih, oke wae. Maksudnya bergaya-gaya iki, wah aku oleh dividen kok iki ya. Itu enggak masalah. Tapi nek kowe meng duwe sak lot terus kowe tuku kuwi yo ora kroso lah. Ora kroso lah kuwi gue tuku mie wae urung apa sih? Urung kenal. Paling balik modal biaya admin tok. Lah iya. Sih kelingan karo Raka wae. Iraka sing konten liga kae. Alhamdulillah HP Semakin building kayaknya posting banyak endorsan. Jadi anak kos dino mikir meh mangan opo. Makin apa rak? Banyak endorsan kamu kayaknya, Wi. Weh, giveaway yo. Giveaway, bro. Dapat pacarnya kapan? Bong endorse terus. Nah, itu. Cariin lah. Ngeri anak saham. Aku aja belum laku. Ntar nikahnya mas kawinnya itu saham. Yo. Agak ribet juga nantinya butinnya ya. Banyak. Tambah panjang liriknya nanti. Yoi. Yaudah aku jenap ya. Oke, Oke, thank you ilmunya. Siap, semangat. Makasih, terus. Kepi? Siap, semangat. Sukses terus. Aku izin live. Ya. Oke. Ki recordingnya mlebu gak ya gitu? tak tutup saya. Heeh. Masih suara-suara